Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Prokami Podcasting. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kembali kita berjumpa dengan Dr. Rudy untuk membahas tentang tema-tema kesehatan. Saudara Prokami, kita tahu bahwa kesehatan adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Harus kita syukuri dengan memanfaatkan kesehatan ini agar kita bisa beraktivitas, beribadah secara optimal. Terkadang kita juga diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mendapat sakit. Sehat kita menjadi berkurang dan disitulah kita makin sadar akan pentingnya kesehatan. Oleh karena itu, saya mengundang salah seorang anggota Prokami yang dia akan berbagi kepada kita tentang ilmu bagaimana sabar menghadapi sakit. Ini adalah Dr. Ika. Assalamualaikum Dr. Ika. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Ya. Sibuk ya Dok ya? Alhamdulillah masih dikasih kesibukan. Iya. Di Prokami Dr. Ika ini adalah bendahara ya Dok ya? Benar dong. Sudah 2 periode. Alhamdulillah. Alhamdulillah amanahnya dipercaya terus untuk mengelola keuangan Prokami, dan saat ini juga beliau sibuk sebagai guru tahsin ya. Insya Allah tambah berkah, selain ilmu dokternya juga ilmu untuk Al-Qurannya. Nah, Dr. Ika, terima kasih nih atas kehadirannya. Saya sebagai praktisi dokter, juga Dr. Ika yang banyak menghadapi pasien-pasien ya. Pasien-pasien yang asalnya tentu saja sehat datang ke kita ya dalam keadaan sakit ya. Bahkan kita sendiri Dok ya, kita sendiri kadang sering pernah ya mengalami sakit ya, disitulah barangkali kita diuji ya. Oleh karena itu mohon nih Dr. Ika berbagi tips untuk saudara-saudara kita, sahabat Prokami, bagaimana saat kita menghadapi sakit ini. Boleh Dok, menurut dokter tentang sehat itu sendiri sebelum ke sakit apa sih sebetulnya gitu Dok? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih banyak dokter atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Terkait dengan sehat, saya melihatnya sebagai sebuah investasi Dok. Karena banyak sekali pasien-pasien yang usia lanjut itu datang kepada kita itu dengan kondisi sakit yang sebenarnya dibikin sama dirinya sendiri. Jadi ketika sehat adalah sebuah investasi, sakit juga adalah hasil dari sebuah investasi. Kalau kita membiasakan kehidupan yang sehat di masa muda kita, maka investasi yang kita hasilkan di usia tua kita adalah kondisi yang tetap sehat, bugar, fit. Tapi kalau misalnya kita terbiasa dengan kehidupan yang tidak sehat, baik berupa makanan, gaya hidup, dan lain-lain sebagainya, maka di usia lanjut kita pun kita akan menuai berupa investasi kita yang buruk, yaitu sebuah kesakitan. Jadi sehat adalah salah satu harta yang paling mahal yang harus kita perjuangkan untuk kita peroleh dan kita pertahankan sampai di usia lanjut nanti. Luar biasa dokter ya. Jadi poinnya sakit itu bukan sebagai satu hal yang Allah berikan kepada kita sebegitu saja ya, tetapi memang ada sebab-sebab karena kita yang membuat ya. Bisa jadi itu satu. Yang kedua saya tahu juga investasi ya. Kalau bendahara memang segala sesuatu dihitung sebagai satu investasi. Baik, sebagai satu investasi nih, tentu saja satu ada modal, yang kedua ada harapan kedepannya untuk meraih investasi itu ya. Jadi modal untuk sehat itu sebetulnya apa ya? Terus nanti tipsnya biar kita meraih hasil investasi modal yang kita berikan untuk sehat itu nanti apa ya, sebelum kita membahas sakitnya Dok? Enggak. Ya. Jadi semua manusia itu modalnya sama gitu ya. Kita dilahirkan itu dalam kondisi semuanya sehat. Walaupun memang ada beberapa kondisi anak yang lahir tidak menangis kencang, menangisnya lemah, atau tidak menangis, atau dilahirkan dalam kondisi
meninggal gitu. Tapi sebagian besar dilahirkan dalam kondisi yang sehat. Misalnya pun perlu perawatan juga tidak perawatan yang secara khusus. Nah, artinya dengan modal yang sama diharapkan outputnya juga nantinya akan sama. Tetapi kenyataannya pilihan. Jadi sakit atau sehat itu menurut saya pilihan. Kalau kita memilih untuk sehat, ya kita mengupayakan gaya hidup yang sesuai dengan sunnah Rasul. Rasulullah dalam hidupnya itu hanya sakit kalau nggak salah menjelang beliau wafat saja. Artinya kita sudah punya role model bagaimana menjaga kesehatan mulai dari kita lahir sampai ketika meninggal nanti gitu. Tapi ketika misalnya kita memilih untuk hidup yang penuh dengan aktivitas-aktivitas atau kebiasaan-kebiasaan yang buruk, maka output yang kita hasilkan juga berupa badan yang lemah, pikiran yang lemah, sehingga mudah terserang sakit, baik sakit jasmani maupun rohani. Kurang lebih begitu dok, terkait dengan modal. Jadi modal fisik yang sehat, modal akal yang sehat, dan modal keimanan kita juga kepada Allah. Oh, jadi luar biasa ya. Saya berpikirnya kalau modal itu melulu uang, tidak melulu ya. Dengan uang berarti memang Allah sudah berikan kepada kita itu sejak lahir modal berupa tubuh ya, pikiran, tentu saja tadi apa pola pikir, keimanan kita yang untuk terus menjaga kesehatan itu sendiri ya. Terima kasih banyak dok. Nah selanjutnya nih, gimana kalau kita atau seseorang terkena sakit? Satu, apa yang dihindari agar tidak sakit? Yang kedua, kalau dia sakit bagaimana? Nah, apa sikapnya, apa tindakannya, ya, dan lain sebagainya. Jadi yang saya tahu aja dok ya, pengetahuan saya juga tidak terlalu banyak. Dalam sebuah hadis itu kan disebutkan bahwasanya apabila seorang hamba Allah timpakan sebuah bencana dan salah satunya adalah sakit, maka Allah akan menggugurkan dosa-dosanya sebagaimana tumbuhan menggugurkan daun-daunnya. Jadi upaya kita supaya tidak sakit itu adalah dengan tadi memelihara kesehatan kita. Ada banyak tips-tipsnya, nanti teman-teman bisa tonton di podcast yang episode lainnya. Tapi ketika kita sudah terkena sakit, maka apa yang harus kita lakukan? Nah, sebagai seorang muslim itu kita diharuskan untuk berikhtiar secara maksimal. Ikhtiar itu tidak cuma berdoa, tapi juga berupaya. Apa upaya kita? Yaitu mendatangi orang yang ahli untuk mengobati sakit. Tapi bukan berarti menyembuhkan, karena hak menyembuhkan itu ada di tangan Allah. Nah, mengobatinya itu bagaimana? Gitu. Ada dua pilihan, atau bahkan mungkin 3 pilihan. Ada yang secara medis modern, ada yang secara tradisional, ataupun secara tibu nabawi. Apakah kita boleh memilih salah satu saja? Kalau saya melihat gitu ya, banyak masyarakat dewasa ini kadang tidak memilih salah satu saja. Dia memilih pengobatan modern juga, tapi memilih juga salah satu di antara pengobatan tradisional ataupun tibu nabawi. Nah, bagian dari ikhtiar itulah yang kita upayakan. Semoga nantinya upaya-upaya itu Allah berikan hasil terbaik berupa kesembuhan dari sakit kita. Tetapi ketika kita sudah sakit dan masih belum diberikan kesembuhan oleh Allah atas sakit tersebut, maka upaya yang kita lakukan selanjutnya adalah bersabar atas sakit tersebut, menerima bahwasanya bisa jadi kita sedang ditegur, bisa jadi kita sedang diuji oleh Allah. Ditegur kenapa? Karena mungkin pola hidup kita selama ini nggak benar, nggak sesuai dengan apa yang sudah Allah dan Rasulullah tuntunkan di dalam Islam, sehingga akhirnya Allah tegur dengan sakit ini supaya kita introspeksi diri. Tapi bisa juga berupa ujian. Banyak orang yang gaya hidupnya tetap sehat, tapi tiba-tiba dikasih sakit. Atau mungkin kita pernah lihat ya, ada artis yang dia rajin nge-gym, pola hidupnya sehat, tapi ternyata meninggal karena serangan jantung. Nah, itu siapa yang nyangka? Padahal kalau dipikir, bagaimana dengan saya yang gaya hidupnya kurang sehat? Apakah saya juga akan meninggal seperti itu? Atau ada yang lain cara meninggalnya gitu ya. Jadi bisa jadi ujian, karena lewat sakit itu Allah sedang ngetes seberapa sabar kita, seberapa nerima kita akan takdir Allah. Dan mudah-mudahan kalau misalnya kita bisa menjadi orang yang sabar dan ridho atas kondisi tersebut, selepasnya kita sakit, Allah kasih kesehatan dan kita menjadi hamba Allah yang lebih beriman dan bertakwa. Mungkin kita sudah kenal kisah tentang Nabi yang dikasih sakit banyak ya sama Allah ya, Nabi Ayub,
yang beliau itu kalau nggak salah sekitar 10 tahun ya atau berapa tahun gitu beliau sakit, tapi beliau baru memohonkan sakitnya ketika ketika lama sakitnya sudah sama dengan lama beliau sehat gitu. Jadi dan setelah itu kan beliau menjadi hamba Allah yang lebih bertakwa daripada kondisi sebelumnya. Luar biasa ya, ini nasihat buat kita ya. Jadi buat saya pribadi ya, bagaimana kalau kita sakit, ternyata ada 2 wilayah. Yang pertama wilayah iman dan ilmu ya. Jadi orang itu akan ditinggikan derajatnya kalau dia beriman dan berilmu. Iman saja mungkin tidak cukup, tidak optimal kalau tidak disertai dengan ilmu ya. Salah satunya tadi ya, ketika kita sakit maka Allah berfirman dalam surat Asy-Syu'ara ya, fa idza maritu wa huwa yashfini, apabila aku sakit maka Allah yang menyembuhkan. Nah itu imannya itu di situ ya. Prinsipnya bahwa kalau seseorang sakit maka kita yakini usaha-usaha kita adalah kesembuhan dari Allah. Yang kedua ada juga hadis hadis ma anzalallahu da'an illa anzalalahu sifaya. Allah yang menurunkan sakit dan Allah juga yang menurunkan obatnya. Nah obatnya ini yang harus kita cari ya. Obat itu ada di herbal, ada di dokter barangkali ya. Bisa jadi obat Ruqyah ya. Tapi yang tadi ya, yang menarik setelah itu usaha seberapapun ya harus disertai sabar ya dok ya. Karena kadang kita belum jodoh pengobatannya, belum pas ya pengobatannya, dan sabar inilah yang menghantarkan kita mendapat pahala dari sakit dan usaha pengobatannya. Alhamdulillah. Selanjutnya untuk sakit ini banyak macamnya, ada yang akut dan yang kronik kali ya. Yang banyak orang tidak sabar itu saat dia menghadapi sakit yang menahun, seperti tadi contohnya Nabi Ayub, tetapi di situ teladannya ya. Bagaimana 3 ya dok ya, Allah akan mencabut pada orang itu, pada orang sakit itu, yang pertama senyumnya ya, yang kedua nafsu makannya, tapi juga Allah cabut dosanya. Dan ketika sakit itu sudah sembuh, Allah kembalikan 2, senyumnya, bahagianya. Yang kedua adalah nafsu makannya. Tapi yang ketiga dosanya, kalau kita sabar, kita menerima, tidak Allah kembalikan tuh dosanya ya. Itu jadi penggugur dosa. Alhamdulillah. Pada kesempatan ini di podcast ini alhamdulillah Dr. Ika sudah berbagi tips. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat-sahabat pro kami semuanya. Dan terakhir dok, ada pesan-pesan buat anggota pro kami maupun buat masyarakat untuk sehat, kemudian juga tentang bagaimana peran kita untuk ikut meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Alhamdulillah kita hidup di zaman modern di mana banyak sekali sarana dan prasarana untuk kita mengetahui apa yang baik buat kita dan juga apa yang buruk buat kita. Karena sehat itu pilihan, sakit juga pilihan. Kita mau milih mana nih, sehat atau sakit? Kita mau milih mana, ngebebanin orang atau bermanfaat buat orang lain? Nah, kalau kita memilih untuk bermanfaat bagi orang lain, tidak menjadikan beban bagi hidupnya orang lain, maka kita harus memaksimalkan upaya kita untuk tetap sehat hingga akhir hayat kita. Masalah ternyata di tengah jalan Allah kasih sakit kepada kita, maka upaya kita adalah untuk berikhtiar dan bersabar dalam ikhtiar tersebut. Dan bagaimana kita kemudian bisa memberikan kontribusi buat masyarakat umum. Tadi ya, kita berawal dari diri kita sendiri, kita belajar untuk mengikuti apa-apa yang sudah Rasulullah contohkan, mengikuti gaya hidup sehat. Nah, dari diri kita yang sudah sehat inilah kita bisa menjadi contoh atau panutan bagi orang di sekitar kita, sehingga mereka pun termotivasi dan terinspirasi untuk hidup sehat sebagaimana apa yang sudah kita lakukan. Mungkin itu aja dok, lain-lainnya teman-teman bisa tonton lagi tips-tips untuk menjaga kesehatan di podcast selanjutnya. Jadi kesimpulannya, sehat adalah nikmat, harus kita dijaga sebagai satu investasi masa depan. Dan kalaupun kita sakit, kita bersabar, berusaha ke ahlinya. Insya Allah kita menjadi
sehat kembali lahir dan batin. Demikian sahabat pro kami, podcast kali ini senang sekali berjumpa dengan Anda. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.